Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kita awali pengajian jelang buka bersama sore hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bisa jumpa lagi di pengajian menjelang buka puasa, khususnya dengan saya yang ke berapa ini ya? Kalau sama tarawih sama subuh berapa kan? Saya sudah menyampaikan tentang puasanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, udah 5. Ini yang ke-6. Dengan segala keterbatasan dan sisa-sisa suara saya, maaf Bapak Ibu. Sore hari ini saya akan menyampaikan bagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, Bapak Ibu, yang dikenal dengan nama Kalamullah atau Kalimullah, Nabi yang senantiasa bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Kita tidak pernah nih Bapak Ibu, kalau berkomunikasi sering, tapi dalam sholat. Kalau sholatnya khusyuk, ini sholatnya kita bukan gimana. Ini sholatnya harus lama, tidak cepat-cepat, orang kemrungsung. Itu sama saja dengan mikrot. Kita tidak bisa mikrot seperti Nabi Muhammad SAW. Bisanya ya lewat sholat, tapi sholat yang khusyuk, tidak apa-apa. Nah, Nabi Musa dikenal sebagai Nabi yang sering senantiasa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Maka beliau bergelar Kalamullah. Nabi Musa juga berpuasa Bapak Ibu, dan puasanya luar biasa.
kita nggak mungkin bisa melakukan Bapak Ibu. Maka Nabi tidak merekomendasikan, Nabi tidak mensyariatkan kita untuk menunaikan puasanya Nabi Musa. Tapi kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari keteladanan beliau. Kapan Nabi Musa mulai diwajibkan menunaikan puasa? Saat hendak menerima kitab papan Taurat. Jadi dulu bentuk kitab Taurat bentuknya papan, berisi 10 perintah Allah. Yang seusia saya dan di atasnya mestinya ingat dulu ada film judulnya The Ten Commandments. Kelingan betul Mas? Bukan ikat. Di zaman TV dulu masih hitam putih 12 in, adanya di kelurahan, nonton bareng, udan bubar. Saat ini saoma TV-nya 10. Ane suami istri ane telu harganya loronan 10 toh. Belum dikali harganya ini. Tapi kan untuk pendidikan, orang monggo nonton drakcin atau drakor nonton. Bukan sama dia sering nonton drakcin maupun. Dulu ada film di bioskop tapi judulnya The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Perintah Allah yang diturunkan untuk Nabi Musa. Dan untuk menerima perintah itu Nabi Musa berpuasa selama 30 hari tanpa berbuka Pak. Nanti kau Singapura kita juga 30 hari tapi kan berbuka terus sahur. Jadi Nabi Musa yang paling batas sahur tapi nggak buka sampai sahur lagi. Ada sih yang mirip tapi nggak tiap hari. Di Swedia Bapak Ibu, di Swedia kan musimnya gonta-ganti ekstrim. Pernah tahun berapa itu malamnya lebih lama daripada siangnya. Malamnya 20 jam, siangnya 4 jam. Jadi puasanya cuma 4 jam. Enak Pak. Tapi pernah juga kebalikannya Pak. Siangnya 20 jam, malamnya 4 jam. Jadi puasa 20 jam, malamnya 4 jam. Bertarawih langsung sahur. Nah, cuma 4 jam. Itu di Swedia dan sekitarnya. Finlandia, Norwegia, Islandia, daerah ekstrim kutub utara. Malah ada hari-hari tertentu yang mataharinya 24 jam. Nah kalau matahari 24 jam kan berarti puasa terus loh. Orang buka. Tapi gak tiap hari. Nabi Musa kan tiap hari selama 1 bulan 30 hari puasa tanpa berbuka. Untuk menghadap Allah di Bukit Sinai, Bukit Sinai, Jabal Sinai. Di sanalah dijanjikan Allah bertemu dengan Allah untuk menerima kitab berupa papan Taurat. Sudah 30 hari Nabi Musa mau berbuka karena mau menghadap Allah, nggak enak. Masa menghadap Allah mulutnya bau. Maka Musa mau berbuka itu. Tapi saat mau berbuka ditegur oleh Allah, dilarang Allah, malah ditambah 10 hari Pak. Jadi puasanya jadi 40 hari. Kata Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah. Saya ulangi, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi seperti minyak kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah itu bukan di sisi manusia. Karena
Kalau di sisi manusia ya, makanya puasa kita dibolehkan gosok gigi, siwak gigi boleh, tapi pagi ya. Kalau siang hari makruh. Nah, ini kalau mau gosok gigi makruh. Dikhawatirkan ketelan bahkan. Kalau pagi masih boleh. Duhur itu makruh hukumnya. Kalau bisa jangan. Jadi hanya dibolehkan saja. Bergumul tapi luarnya saja, orang gila. Nek ora sengaja, jenenge ora sengaja ora apa-apa. Berwudu nggih, berkumur kan enggak sengaja dan kebetulan, tapi jangan diniatkan. Kalau minum 3 gelas batal betul. Nek ora sengaja ora apa-apa. Nek ora mungkin ora sengaja mosok 3 gelas. Mosok ora kelima. Mesti kelima. Terus apal poso mosok apal-apal. Nah, Nabi Musa mau menghentikan puasanya malah ditambah 10 hari menjadi 40 hari tanpa berbuka. Itu puasanya Nabi Musa. Untuk apa? Kita tidak tahu jelas tujuannya apa, tapi bisa mengambil hikmah dari puasanya Nabi Musa. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Musa hendak naik ke Bukit Sinai, itu meninggalkan umatnya Nabi Musa yang sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, menyeberangi lautan merah, dan Allah sudah membuktikan mukjizatnya dengan sekali pukulan tongkatnya laut merah terbelah menjadi 12 jalan tol. Jalan tol terbesar di Indonesia pilihannya berapa ruas? 6. Ini 12 ruas di lautan lagi. Dan sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Di suku Bani Israel ketika diselamatkan Nabi Musa ada 12 suku. Jadi masing-masing 10.000. Dan umat yang diselamatkan Nabi Musa 120.000, Pak. Banyak sekali. Semuanya jalan kaki, bahkan lari ketika dikejar Fir'aun menyeberangi lautan merah. Selamat Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang meninggal. Justru yang meninggal yang mengejar Raja Fir'aun. Itu pun Fir'aun sempat bertobat karena tenggelam 70 kali. Tangi tenggelam sampai memohon kepada Allah, ya Musa, kalau caranya begini saya bertobat, saya beriman kepada Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Harun. Sampai Allah mengatakan begini, ya Musa, demi kemuliaanmu, andai saja kamu memaafkan Fir'aun akan aku ampuni, Pak. Tapi Musa nggak mau memaafkan. Itu menandakan betapa pentingnya kita kalau bisa jangan sampai punya salah dengan sesama manusia. Karena sulit kita maafnya. Kalau kita punya salah sama Allah gampang, cukup istighfar, astagfirullah. Udah diampuni dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Kalau mau dosa besar diampuni ya taubatan nasuha. Membacanya Sayyidul Istighfar. Itu dijamin masuk surga, Bro. Dalam hadis dikatakan barang siapa di pagi hari membaca Sayyidul Istighfar, kemudian siang atau sore harinya meninggal, dijamin masuk surga. Barang siapa di sore hari membaca istighfar Sayyidul Istighfar, maka malam atau paginya meninggal, dijamin masuk surga. Nah, Pak jenengan rencananya aja meninggal pagi nopo sore. Tak catat ini bidaftar orang gede sih. Itu gampang kalau kita punya salah dengan Allah. Nah, sulitnya kalau dengan manusia. Makanya cara terbaik minta maaf ya begitu salah langsung minta maaf. Orang nunggu sawalan. Tapi sawalan juga penting karena ada orang yang malu minta maaf pas sawalan malah dong ngaku kabeh. Nah, bro ya aku ini juga
sendiri. Konangan toh. Konangan ngapunten iki Pak Andi sebagai tamen ku pas takjilan kulo njupuk 2 dus malah konangan. Mau ora konangan dadi konangan. Tapi dia seneng ngaku-ngaku salah, ngaku tepat. Mulanya diarani bodoh kupat, ngaku tepat, dong ngaku kabeh. Itu pentingnya sawalan. Tapi lebih penting lagi kalau minta maafnya tidak harus nunggu sawalan. Karena ayatnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Segera, jadi tidak ditunda. Begitu salah langsung minta maaf. Karena sudah disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Monggo Bapak Binara ngapunten pun kula mulai. Boten jeneng boten telat. Kula sing kecepatan mulai. Waalaikumsalam. Luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang menyegerakan minta maaf. Nah terus bagaimana kalau kita sudah minta maaf tetapi orangnya tidak memaafkan? Itu urusannya Gusti Allah. Kalau kita sungguh-sungguh sudah minta maaf, orang yang dimintai maaf tidak memaafkan, udah urusannya dengan Gusti Allah. Insya Allah kita tetap dimaafkan. Makanya ada perintah juga. Nabi juga memberikan pesan kepada putrinya yang bernama Fatimah, yang pesannya juga buat kita, Pak. Salah satu pesannya adalah sebelum tidur maafkanlah segala kesalahan orang-orang beriman, baik yang dikenal maupun yang tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu perintah buat kita Bapak Ibu. Sebelum tidur kita diminta memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, walaupun tidak kita kenal, walaupun sudah meninggal. Apa bacaannya? Bapak-bapak mesti hafal, karena sering dibaca khotib ketika Jumatan di khutbah yang kedua di dalam doanya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qadiyus syahwat. Apa boten Bapak Ibu? Nek boten apa lho bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa saudara-saudaraku, saudara seiman, saudara seislam, baik yang aku kenal maupun yang tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Udah itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawa angsal Bapak Ibu. Itu bacaannya. Mohon maaf, ini kalimatnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Yang pancing nggak ada. Jadi saya kadang kasihan sama orang-orang banci, doanya apa ya? Kalau sebelum tidur kita sudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, maka besok paginya ketika bangun tidur kita sudah tidak punya dosa lagi, Pak. Putih bersih seperti kertas, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Maka doa bangun tidur pas alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali dan memberikan kesempatan kepada kita hidup yang lebih baik. Apa itu hidup yang lebih baik? Hidup yang tanpa dosa,
Kenapa bisa? Karena malamnya sudah saling memaafkan. Nah, nanti malam dipraktekkan di Bapak Ibu. Menunggu ini. Insya Allah. Jangan ambil janji loh nek lali dosa. Insya Allah. Insya Allah lagi. Wah, bukan malu. Insya Allah malu. Makanya lali tak ya, tak miskol kabel. Ini orang dia nomor aja Pak Adi baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada Nabi Musa. Ini cara bertobatnya ngeri Bapak Ibu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan kemudahan. Di antaranya kemudahan minta maaf dan kemudahan bertobat. Nabi Musa, di zaman Nabi Musa tobatnya ngeri Pak. Makanya ini tak lanjutkan, Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sinai untuk menerima perintah Allah dalam bentuk kitab papan Taurat. Nah di sana Bapak Ibu, di atas bukit ini, Nabi Musa nggak sabaran. Memang termasuk Nabi yang kadang sabar kadang enggak. Oh dulu pernah mukul orang langsung mati kok Pak. Memang kekuatan Nabi Musa itu 1:50 lah. Jadi kalau dikeroyok orang sakit nggak ada apa-apanya. Ya sama dengan saya. Saya dulu pernah dikeroyok 50 Bu. Ini belum Melayu. Nabi Musa pala kabeh 50. Nah itu iseng tanya, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Nantang dia. Maka Allah berfirman, ya Musa, lihatlah batu di bukit sana. Kalau kamu kuat melihat cahayanya, maka bisa melihatku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Nabi Musa melihat batu yang ada di bukit meledak, kaget betul. Orang kopinya ini Israel orang itu kudu ngopi gitu. Gue lo kalau teman. Kita budi waktu di lari. Hotel ini. Meledak dua, masa meledak cut. Pingsan Nabi Musa Bu. Setelah bangun kemudian minta ampun kepada Allah karena sudah iseng, sudah tanya, tidak pengen ketemu Gusti Allah, nyatanya aku. Maka dapatlah Nabi Musa perintah Allah, dan ketika turun dari Bukit Tur Sinai Bapak Ibu, Musa marah. Kenapa bisa marah? 40 hari sebelum ditinggalkan Nabi Musa, umatnya yang jumlahnya 120.000 niko pun alim-alim Pak. Begitu ditinggal 40 hari, Nabi Musa dapat kitab Taurat, turun, umatnya malah jadi kafir semua. Kenapa bisa kafir? Ternyata ada satu orang saingannya Nabi Musa. Namanya sama-sama Musa. Kalau yang Nabi Musa namanya Musa bin Imran, yang pesaingnya Musa bin Dhofar. Musa bin Dhofar, nama panggilannya Samiri. Samiri. Bapak Ibu, mundur sebentar nih. Dulu di zaman Fir'aun masih berkuasa dan Fir'aun menetapkan kebijakan semua bayi lahir harus dibunuh. Ternyata yang selamat tidak cuma Nabi Musa. Musa bin Dhofar juga selamat. Selamat dilarikan di hutan dan diasuh oleh malaikat Jibril. Luar biasa ini. Nabi Musa tidak diasuh oleh malaikat Jibril, malah dilarungkan di sungai gitu. Terus ditemukan pembantunya
namanya Masito, kemudian diserahkan istrinya Fir'aun namanya Asia. Muslim Bapak Ibu. Asia itu istri yang ke-100. Fir'aun istrinya 100 Pak. Bali berapa? Fir'aun istrinya 100. Semuanya kafir. Yang Muslim yang 100 ini namanya Asia. Dan masih gadis Bapak Ibu. Jadi selama pernikahannya setiap mau digauli wajahnya dirubah menjadi iblis. Oleh Allah digantikan iblis. Jadi Fir'aun zina dengan iblis. Asia tetap perawan, tetap suci. Dan Asia inilah yang memungut Nabi Musa dari peti itu, kemudian minta kepada suaminya agar ngomong Musa. Ini hebat sekali Bapak Ibu. Allah membuat skenario yang hebat. Fir'aun bermimpi akan dibunuh oleh seorang bayi, bayinya malah diopeni di istana. Kan aneh dong gitu. Memang Gusti Allah kalau sudah punya rencana hebat. Nah, Musa yang satunya, Musa bin Tofal, diselamatkan di hutan, yang ngomong malah malaikat Jibril. Jadi sudah kenal biasa akrab dengan malaikat Jibril. Nah, Musa bin Tofal mulai cemburu itu ketika Nabi Musa menyelamatkan umatnya menyeberangi Lautan Merah. Itu Jibril malah memandu Nabi Musa. Di belakangnya ada Musa bin Tofal. Musa bin Tofal kan apa? Itu kan Jibril yang ngomong saya kenapa sama Nabi Musa. Jadi di laut, tengah laut itu sudah timbul rasa cemburu itu. Maka Musa bin Tofal setiap kali kaki kudanya malaikat Jibril menapak, lalu pasirnya diambil, diwadahi tas kresek. Dulu sudah ada tas kresek Bu, nimbu bentuk kayak macam ini. Jadi keluar dari Lautan Merah diselamatkan oleh Nabi Musa. Musa bin Tofal niku ngopeni pasir bekas injakannya kudanya malaikat Jibril. Sama ngopeni perhiasan emas perak yang dibuang oleh umatnya Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu ini wataknya Bani Israel memang luar biasa nih. Yang sekarang jadi Israel itu loh Pak, yang nyerang Iran itu loh Pak, itu mimpin watak kayak mana? Sudah diselamatkan Nabi Musa, sempat-sempatnya nyolong gitu loh Pak. Melayu menyelamatkan diri kalau nyolong mas-masanya Fir'aun, mas perak Melayu itu loh, sempatin itu loh. Tempat kita nonton gitu, orang kayak gitu. Menyelamatkan diri, ono gempa, lindu kalau nyolong nonton gitu. Oh itu zamannya gempa Banten itu. Nebarkan isu tsunami, Melayu kabel motornya ditinggalin seperti itu. Ada orang yang seperti itu, orang Yahudi Israel ini. Nah itu dikumpulkan oleh Samiri saat Musa naik ke Bukit Tursina. Musa kan cuma pesen sama saudaranya namanya Harun. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah angkatlah saudaraku menjadi nabi. Tadinya bukan nabi Pak, atas permintaan Nabi Musa, Harun diangkat jadi nabi. Terus membimbing umatnya Nabi Musa selama 40 hari. Karena Nabi Musa menghadap Allah di Bukit Tursina. Nabi Harun Bapak Ibu orangnya lemah lembut, sopan, santun, tapi diremehkan oleh umatnya Pak. Wong Israel itu loh yang mau kayak. Jadi kalau pimpinan lemah lembut, gemulai, melankolis, umatnya itu kemaki. Pernah nggih di negara kita punya presiden yang sopan, santun, orang tahu nesu, malah diremehkan umatnya, seperti umatnya Bani Israel.
Jadi nggak ada yang takut dengan Harun. Makanya Samiri atau Musa bin Tofar lalu membuat patung anak sapi yang dibuat dari perhiasan emas perak yang dicuri dari Fir'aun. Jadilah patung anak sapi. Kemudian dimasuki pasir tadi, Pak. Pasir bekas injakannya kudanya malaikat Jibril yang ngomong Samiri waktu bayi itu. Maka sapinya bisa bersuara. Suaranya pripun, Bu? Kok mirip? Saya nggak bisa nirukan suaranya habis. Nah, persis. Nanti nggak usah dikasih takjil. Nah, mau salikin apa? Mau malah batal. Nah, pas Nabi Musa turun itu umatnya lagi pada nyembah sapi. Nabi Musa langsung ngamuk. Yang ditangkap pertama Nabi Harun, saudaranya, dicekel kerai, Pak. Ngantun rai karo rai apa? Iya, Musa kan kasar, Bapak Ibu. Sampai Nabi Harun mengatakan, ya saudaraku, enggak bilang itu. Wahai anak ibuku. Jadi Harun nyebut Musa bukan ya Musa tidak, tapi wahai anak ibuku, lepaskan tanganmu. Ini saudaramu, sama saudaranya kasar sampai diginikan. Terus dilepaskan. Siapa yang marahi? Samiri ternyata. Kenapa nggak bisa mengatasi? Saya lemah ya saudaraku, ya anak ibuku. Lalu Samiri dinasehati, dimarahi, bahkan diusir dan dikutuk oleh Nabi Musa. Dikutuk, apa ya kutukannya? Sepertinya tidak akan mati sampai membusuk dan ditolak oleh umat manapun. Jadi terisolir, Bapak Ibu. Dengan kelingan cerita niku mboten. Mahabharata sinten sing mateni Parikesit? Ali boten. Sing nganggo senjata Brahma Musni niku. Anake Arjuna kan ada dilali. Jadi Parikesit niku putune Arjuna, Abimanyu. Anak Arjuna kan Abimanyu juga anak Parikesit. Ning pas masih janin kan kena panahnya Aswatama, ya Aswatama. Iya, kan diusir sama Krishna itu. Jadi kisahnya mirip, dikutuk oleh Krishna, tidak akan mati sampai memohon mati karena di mana-mana ditolak orang. Kenapa? Karena badannya membusuk, isinya koren, bau dan menular. Maka siapapun yang didekati menghindar, jadi nggak punya teman sampai memohon kematian. Samiri juga begitu, Bapak Ibu, terisolir, akhirnya mengungsi di suatu pulau. Yang nanti, Bapak Ibu, Samiri inilah yang menjadi Dajjal. Dajjal, Bapak Ibu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tami Ad-Dari mengatakan begini. Tami Ad-Dari ini orang nakoda kapal yang berlayar di lautan dengan membawa 8 ABK anak buah kapal. Badai besar menghantam kapalnya sampai terdampar di satu pulau. Dan begitu Tami Ad-Dari bangun, di hadapannya sudah ada binatang besar yang saking besarnya, saking gelapnya, sulit membedakan mana mukanya, mana punggungnya. Karena besar. Jenisnya burung, bulunya banyak. Karena takut, Tami Ad-Dari lari. Tapi begitu sampai jauh, ternyata di depannya sudah ada lagi burung itu. Namanya burung Al-Jasasah. Lalu Tami bertanya, ada apa? Burung ini bertanya, kamu sudah ditunggu oleh seorang lelaki yang ada di atas bukit sana.
Maka kami segera menuju bukit sana, dan di bukit itu ditemui seorang laki-laki yang kelihatannya gembel, rambutnya panjang, tangannya dibelenggu dengan kakinya beserta lehernya. Jadi keringat Bapak Ibu. Ketika ditemui tanya dari orang yang terbelenggu ini mengatakan dan bertanya, apakah kamu dari negeri Arab? Iya betul. Apakah di negeri Arab sudah datang orang yang bernama Muhammad? Iya betul. Terus tertawa orang gembel itu. Senang. Berarti sebentar lagi aku akan terlepas. Nah, terus kami dari pulang. Dan saat pulang cerita kepada Nabi Muhammad setelah mendengar cerita dari tanya dari mengatakan itulah Dajjal. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang jangan bayangkan Dajjal itu seperti raksasa. Dulu guru saya sering cerita, katanya Dajjal bentuknya raksasa, sekali injak samudra jadi asap. Oh sudah ada. Jadi kalau ada orang bertanya Dajjal sudah ada, belum? Sudah ada. Dari dulu sudah ada, cuma sedang terbelenggu, terisolir di pulau yang tersembunyi dan siap datang semenjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Nah, sekarang Nabi sudah tiada, maka semakin dekat dengan datangnya Dajjal. Panjenengan mengikuti perangnya Israel, Iran, Irak, Amerika, bukan? Ikuti ya. Kan ada pejabat Israel yang tidak sengaja mengatakan kami akan menyiapkan 70.000 pasukan. Itulah pasukan Dajjal Bapak Ibu. Ternyata nggak sengaja ngomong, itu sama dengan hadisnya Rasulullah yang mengatakan nanti Dajjal itu dikawal 70.000 pasukan. Sekarang kita tinggal nunggu aja Dajjalnya seperti apa. Apa seperti HP atau seperti AI? Jangan-jangan manusia sekarang robot semua AI. Nah, bukan gitu, saya jadi curiga. Jangan-jangan presiden kita yang dulu itu AI. Mari, kok cepet banget? Alhamdulillah, mari Bapak Ibu kita batalkan dengan berdoa bersama-sama. Dan kita doakan kepada Bapak Haji Bambang Subandrio yang makam masjid ini ya. Mudah-mudahan amalnya diridhoi Allah, mendapatkan balasan yang berlebih, dan puasanya panjenengan juga diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.